Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang terhormat, para tamu Allah rahimakumullah. Dengan ucapan alhamdulillah, puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai siang ini Allah juga tidak pernah bosan memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pakai, kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat yang terhormat, sebagai dasar dari khutbah ringkas kita siang ini, kita sampaikan sebuah hadis Nabi, bahwa Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat beliau, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Apakah amal perbuatan yang paling utama di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, imanun billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa maza, kemudian sahabat tanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, jihadun fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Qila summa maza, kemudian sahabat tanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasul? Qala, Rasul jawab,
hajjum mabrur, haji yang mabrur. 3 ini kata Nabi adalah amal perbuatan yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa iman? Karena iman ini penentu kebahagiaan hidup kita di dunia kini sampai ke akhirat nanti. Orang yang punya keimanan dan keyakinan kokoh kepada Allah, jiwanya akan tentram, hatinya akan tenang, karena dia sangat yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dia meyakini segala sifat Allah. Dia meyakini Allah sesuai dengan nama-nama Allah yang mulia. Untuk akhirat kita, yang mendorong kita untuk bisa menunaikan kewajiban kepada Allah adalah iman. Kenapa kita sholat? Siapa yang nyuruh kita sholat? Iman. Siapa yang nyuruh kita ke masjid? Iman. Kalau manusia, dia tidak akan berkekalan. Manusia menyuruh kita sholat, dia tidak akan bertahan, tidak akan mampu. Tapi iman, itulah yang membuat kita datang ke rumah Allah, yang membuat kita beribadah kepada Allah. Kalau di luar sana kita lihat banyak orang yang tidak mau tahu berubudiyah, sholat nggak mau. Kenapa dia nggak sholat? Imannya nggak cukup untuk menyuruh dia sholat. Kenapa dia enggan datang ke masjid? Imannya nggak cukup mengantarkan dia ke masjid. Kenapa mereka selalu bergelimang dosa? Imannya nggak cukup untuk mencegah dia berbuat dosa. Jadi keyakinan kita kepada Allah itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia kini sampai ke akhirat nanti. Begitu juga keyakinan kita kepada Rasul Allah. Sedikit pun sebagai umat Islam nggak boleh ragu, Pak. Kita tidak boleh ragu, apalagi dengan propaganda teman-teman kita di sebelah. Apa kata mereka? Umat Islam bodoh. Kenapa bodoh? Rasul yang diikutinya juga bodoh. Gak pandai menulis, gak pandai membaca. Masa Rasul ikutan nggak bisa menulis, nggak bisa membaca? Ini propaganda mereka. Benarkah Muhammad itu bodoh? Tidak. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, manusia paling cerdas otaknya Muhammad. Lantas kenapa dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Disengaja oleh Allah. Kalau Muhammad pintar menulis dan membaca, orang akan semakin gencar menuduh bahwa Al-Quran adalah bikinan Muhammad. Sekarang orang tidak berani menuduh Al-Quran bikinan Muhammad. Kenapa? Muhammad tidak pandai menulis, Muhammad tidak pandai membaca. Bagaimana mau menuduh Muhammad bikin Al-Quran?
Tapi kecerdasannya luar biasa. Kita lihat berapa kali Jibril datang mengantarkan wahyu kepada Muhammad. Pernahkah dicatat oleh Muhammad? Tidak. Pernahkah direkam oleh Muhammad? Tidak. Berapapun panjangnya ayat satu kali turun, taruhlah bisa 1 halaman, 2 halaman, sampai 5 halaman. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Muhammad dengar. Dibaca oleh Jibril dari awal sampai akhir, diulangi 1 kali lagi, diulangi 1 kali lagi, paling banyak 3 kali Jibril pergi. Langsung tinggal di kepala Muhammad, tidak 1 huruf pun Muhammad lupa. Coba kalau kita bandingkan dengan otak kita, 1 baris saja Al-Quran kita hafal. Pagi dapat Pak, sore hilang. Seberapa otak Muhammad otak kita? Jadi makanya umat Islam harus yakin sepenuhnya kepada Rasul Allah. Karena Rasul Allah itu bukan Muhammad saja, semua Rasul manusia pilihan. Mulai dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kalau dipilih 25 manusia terbaik, itulah dia Rasul yang 25. Tidak ada manusia di luar yang 25 ini yang lebih baik dari yang 25 ini. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meyakini Rasul Allah, apalagi Muhammad yang kita kenal dengan Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin semua nabi, pemimpin semua rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amal yang utama, perbuatan yang utama itu adalah jihadun fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita perlu juga memahami ini. Banyak orang yang salah memahami ini. Dia bilang jihad itu perang. Perang itu hanya sebahagian kecil dari jihad, bukan sebagian besar. Nabi Muhammad dulu tidak pernah memerangi kalau tidak diperangi. Jadi Islam itu bukan disiarkan dengan pedang. Nabi Muhammad tidak pernah memerangi kalau tidak diperangi. Bahkan ada yang lebih fatal lagi. Bom bunuh diri dibilang jihad. Syahid itu mati konyol. Dipasang bom di badan, diledakkan. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri dosanya tidak berampun. Kontan masuk neraka. Kenapa? Tidak ada kesempatan tobat. Kalau bunuh orang lain ada kesempatan tobat. Masuk penjara, di penjara tobat, zikir, berdoa, istighfar, insya Allah diampuni oleh Allah kalau nasuha. Tapi kalau bunuh diri, selesai bunuh diri kapan tobat? Tidak ada waktu tobat karena kita mati. Jadi bom bunuh diri itu ya bunuh diri. Bunuh diri itu tidak ada cerita syahid. Kontan masuk neraka karena bunuh diri. Nah, bukan itu yang jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa yang kita miliki? Potensi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kita diberi waktu 24 jam. Manfaatkan waktu itu untuk agama Allah, untuk berubudiyah kepada Allah. Itu namanya bersungguh-sungguh.
Kita punya tenaga, pergunakan tenaga kita untuk agama Allah, untuk berubudiyah kepada Allah. Bukan hanya untuk dunia semata. Kita punya pikiran diberikan oleh Allah, pergunakan pikiran kita untuk agama Allah. Pikirkan agama Allah, pikirkan hidup mau mati. Pikirkan keselamatan hidup kita di akhirat nanti. Pikirkan rumah Allah. Lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan ajaran-ajaran Allah. Itu jihad. Kita punya harta, berjihad dengan harta. Bi amwalihim. Berjihad dengan harta. Pergunakan harta kita untuk agama Allah. Siti Khadijah, wanita terkaya di Mekah, baru menikah dengan Muhammad. Apa kata Khadijah? Muhammad, ini harta asalkan untuk agama Allah pakai. Habis pun enggak apa. Harta habis saya meninggal dunia, kamu masih butuh pertolongan. Kalau boleh Muhammad, kali kuburan saya. Ambil tulang saya. Kalau tulang itu bisalah untuk tonggak masjid dan jembatan, tulang saya pun saya sedekahkan untuk agama Allah. Itu Siti Khadijah. Luar biasa. Jadi kalau kita diberi oleh Allah harta, pergunakan sebagian. Allah tidak menuntut berlebihan. Zakat, profesi, penghasilan 2,5% cuma dituntut oleh Allah. Tidak banyak-banyak, hanya 2,5%. Kenapa kita enggak? Enggak sampai tenisam, enggak masalah. Infak, wakaf, sedekah, berapa bisa? Itu jihad dengan harta. Jihad dengan jiwa itu kalau kondisi terpaksa. Kita harus berperang menegakkan agama Allah, itu pilihan terakhir. Jadi jihad bukan hanya perang, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ini amal utama yang kedua kata Nabi. Jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, haji mabrur. Haji itu salah satu dari rukun Islam. Kalau mampu tidak bisa ditawar-tawar. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang tahu persis kita mampu atau tidak Allah. Allah tidak bisa dikelabui. Kadang-kadang sebagian kita harta banyak, rumah kayak istana, mobil mewah, harta banyak. Ketika ditawarkan haji, belum datang panggilan. Panggilan sudah 14 abad yang lalu, ini dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu panggilan. Tidak akan datang lagi panggilan baru dari Allah. Itu ke tanah suci. Tidak, sudah habis. Jadi tidak ada istilah. Bahkan oleh Rasulullah SAW diancam, mampu tidak berupaya untuk menunaikan ibadah haji, meninggal dunia. Pilih satu di antara dua, mati Yahudi atau mati Nasrani. Tidak ada pilihan mati Islam. Dia sudah mampu, tidak juga berupaya tidak mendaftar. Kalau ini antriannya panjang, yang penting daftar dulu. Soal berangkat itu kapan dipanggil oleh Allah. Tak ada alasan, umur saya sudah 60 tahun Ustaz, kalau 30 tahun antriannya 90, tidak mungkin saya hidup Ustaz. Itu kan kata kita. Apakah kita tahu dengan ajal kita? Kenapa tahun kemarin 102 umurnya masih ada yang berangkat ke tanah suci? Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendaftar haji kalau kita mampu. Tidak mendaftar kita, meninggal dunia, mati. Pilih satu di antara dua. Yahudi atau Nasrani? Mati Yahudi atau mati Nasrani? Tidak disolatkan pun tidak apa-apa. Coba bayangkan.
malangnya nasib kita. Kenapa? Mati kita mati Yahudi atau mati Nasrani. Nah, jadi untuk itu sidang Jumat yang terhormat, ini amal-amal utama. Kita perkokoh keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, agar hidup kita ini tentram, selamat di dunia sampai ke akhirat bersama para Rasulnya Allah. Kemudian yang kedua, kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, kita bantu. Kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, dijauhi larangan Allah, kita bantu agama Allah. Kita bantu rumah Allah, kita bantu tempat pendidikan mengaji kita, anak yatim, fakir, miskin. Kemudian haji mabrur, berniatlah kita. Yang mampu silakan mendaftar. Soal kapan berangkat, tunggu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak akan memanggil kita, Pak, ada-ada saja. Harta banyak, daftar. Menasik sudah 1 tahun. Besok mau berangkat, sekarang meninggal. Itu kenapa? Tidak dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Jadi kewajiban kita daftar. Kapan dipanggil? Berangkat. Sidang Jumat yang terhormat, inilah pesan Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita hayati, kita pahami untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian khotbah ringkas kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.